Dalam gelap yang tak bersuara. This is Tangga Neraka di Pasar Lama Glodok. Selamat datang kembali di The Dark Voice of Kiki. Tempat di mana kita tidak hanya mendengarkan sebuah cerita, tetapi juga membiarkan cerita itu masuk ke kepala dan menempel ke tulang kita. Malam ini, aku akan membawa kalian ke sebuah pasar yang sangat ramai dan didominasi oleh warga Chinese. Pasar Glodok tepat berada di kawasan tua di jantung ibu kota Jakarta. Akan tetapi, bukan untuk berbelanja elektronik ataupun mencari makanan Chinese food. Kita akan menyusuri sebuah lorong yang hanya muncul di jam-jam tertentu dan jam-jam terlarang. Di sanalah ada tangga tua yang tidak membawa ke bawah tanah. Akan tetapi yang lebih dalam dan lebih gelap. Aditya, usianya 34 tahun. Dulunya ia adalah seorang pengusaha sukses, pengusaha distribusi elektronik di Pasar Glodok. Akan tetapi pandemi menghancurkan usahanya, serta Aditya mempunyai partner bisnis yang tidak jujur dan membawa modal serta aset-asetnya Adit. Aditya pun mendapatkan teror. Hutangnya menumpuk, ibunya masuk rumah sakit, dan teror debt collector pun datang hampir setiap sore. Hidupnya pun sangatlah runtuh dan hancur. Sampai suatu sore dia bertemu dengan teman lamanya, teman sejawat yang bernama Herman. Herman adalah kenalan lama yang dulu juga bangkrut, akan tetapi kini hidup sukses dan glamor. Hai Dit, lu butuh jalan intas nggak? Jalan cepat gitu maksudnya. Soalnya gua liat-liat lu kok nggak kayak waktu itu ya. Seingat gue, usaha lu sukses. Adit pun menjawab, Man, apa kabar lu? Iya nih, usaha gue nggak lancar. Gue kena tipu, uang gue dibawa kabur sama partner bisnis gue. By the way, jalan pintas apa ya yang lu maksud, Man? Ini bukan soal jual ginjal kan, Man? Dan Adit bertanya penuh dengan rasa penasaran. Herman pun menjawab, Bukan ginjal Dit, tenanglah pokoknya. Ya, tapi sih mungkin lebih dari itu ya. Jadi gini Dit, lu tahu kan? Lorong di belakang pasar lama itu. iya tahu, Man, ujar Adit. Nah, lu jam 2 menit 7 pagi hari, lu ke lorong tersebut. Nanti lu akan menemui tempat yang gue bilang, dan lu akan melihat sebuah tangga. Tapi kalau memang lu mau turun ke sana, lu nggak bisa mundur lagi, Dit. Keesokan harinya, Aditya pun menghampiri lokasi yang dideskripsikan oleh Herman. Terdapat celah sempit di antara toko kartrit dan toko CCTV. Ada pintu besi tua. Pintu tersebut
terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya Adit melihat lorong yang sangat gelap dan berdebu. Tercium bau dupa bercampur amisnya darah. Lalu Adit melihat tangga spiral kayu tua menurun. Setiap 3 anak tangga ada lilin menyala sendiri. Bahkan terdapat bayangan seperti tubuh tergantung di sisi dinding. Bayangan tersebut berbisik dengan bahasa yang tidak dikenal. Di dasar tangga ruangan batu, di tengahnya terdapat lingkaran darah. Ada sosok tinggi berjubah hitam dan menggunakan topeng emas duduk bersila. Sosok tersebut pun berbicara. Apa yang kau bawa sebagai tebusan? Apa yang kau bawa hingga kau berani menuruni anak tangga itu? Adit pun menjawab, saya hanya ingin kembali hidup jaya dan normal. Saya bosan dengan kemiskinan. Maka darahmu adalah kuncinya. Jiwamu akan dicicil. Ujar sosok bertopeng emas tersebut. Kemudian Aditya mengiris tangannya. Darah menetes ke tanah ritual. Dan ritual pun dimulai. Keesokan harinya, Aditya menerima email di mana terdapat orderan besar masuk. Terdapat investor asing yang bekerja sama dan mengirimkan dana, serta usahanya kembali hidup. Akan tetapi, pukul 2:07 dini hari, selalu ada suara langkah tangga naik dari bawah rumah Aditya. Cermin pun berkabut dengan sendirinya, dan pegawai kantor yang bekerja di Aditya mulai kecelakaan satu persatu. Aditya pun bermimpi buruk. Ia terjebak di tangga dan dia melihat nama ibunya tertulis di dinding. Keesokan harinya, Adit mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa ibundanya meninggal mendadak. Malam harinya setelah ia mendapatkan kabar tersebut, datang makhluk bertopeng muncul melalui mimpinya. Makhluk tersebut pun berbicara. 1 jiwa setiap 3 bulan, atau semuanya kami tarik kembali. Aditya pun mulai panik. Ia mengatur cara supaya mendapatkan tumbal. Baik supir kantor, staf keuangan, serta teman lama. Teman lama yang tidak mau membantu Adit dikala Adit mengalami kesusahan. Ia menaruh benda ritual seperti lilin hitam, rambut terbakar, paku bengkok di sekitar calon tumbal tersebut. Semuanya tewas mengalami kecelakaan yang tak masuk akal dan tak wajar. Tapi rasa bersalah Adit semakin besar. Wajah-wajah mereka yang ditumbalkan muncul di dalam mimpi Aditya. Rumah Aditya menjadi dingin. Setiap jam 2 pukul 7 dini hari, ia kerap mendengar suara langkah menaiki tangga kayu dari dalam dindingnya. Setelah 1 tahun, Aditya pun makin tamak dan serakah. Ia kembali turun ke tangga tersebut, ingin meminta lebih. Akan tetapi kali ini, tangga terus menurun dan tak berujung.
Dindingnya berubah menjadi daging yang berdenyut. Terdengar suara jeritan dari bawah dan ia melihat dirinya sendiri sedang tergantung di anak tangga ke-27. Tangga itu menelannya dan ia terbangun di kamar. Tapi setiap cermin menampilkan sosok dirinya yang membusuk. Aditya pun ketakutan sehingga ia pindah ke kota baru. Akan tetapi, suara tangga tersebut selalu mengikuti Adit dimanapun Adit berada. Kadang muncul di dalam kamar mandi, di mobil, di apartemen, dan di hotel tempat Aditya menginap. Sampai suatu malam, tangga itu muncul nyata tepat di depan muka Adit. Sosok bertopeng duduk di depan sofa di depan muka Aditya. Wajahnya kini sama persis dengan Aditya, akan tetapi agak sedikit rusak. Ini bukan soal uang, ini soal siapa yang rela jadi neraka demi tetap hidup. Ujar makhluk tersebut. Keesokan harinya, berita TV lokal menyiarkan sebuah berita dengan tagline pengusaha glodok bunuh diri dari lantai 27. Telah terjadi kecelakaan dan telah terjadi bunuh diri dari lantai 27. Dan katanya pengusaha glodok. Akan tetapi jasadnya tidak ditemukan. Hanya terdapat bercak darah dan membentuk anak tangga. Pesugihan itu bukan hanya soal kekayaan, tetapi tentang apakah kamu bersedia mengorbankan segalanya agar tidak kehilangan hartamu. Tangga itu masih ada di lorong sempit pasar Glodok jam 2 pukul 7 dini hari. Jika kamu melihatnya, ingatlah yang turun belum tentu bisa kembali. Sampai jumpa di kisah selanjutnya di The Dark Voice of Kiki. Buat kalian yang suka video ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal cerita-cerita horor berikutnya. Dan buat kalian yang memiliki cerita horor, boleh komen di kolom komentar. Siapa tahu cerita horor kalian yang akan kami angkat di cerita berikutnya.